asuhan perawatan pada pasien. Yang pertama yaitu lakukan pengkajian terlebih dahulu. Kedua, lakukan pengecekan nadi dan pernapasan kepada pasien. Dan yang ketiga yaitu pengecekan GCS atau Glasgow Coma Scale. Kemudian kita melakukan tindakan keperawatan. Yang pertama, jaga posisi pasien agar tidak tidur. Yang kedua, kita memantau TTV pada pasien. Kemudian ketiga, lihat keadaan memar pada bagian abdomen pasien. Apakah terdapat perdarahan? Jika terjadi perdarahan, maka kita harus mengkompresnya dengan air dingin. Tujuan kita mengompres dengan air es atau air dingin yaitu agar darah yang keluar pada pembuluh darah itu tidak terlalu banyak. Cara kita melakukan kompres yaitu kita masukkan es ke dalam kantong, kemudian kita kompres ke bagian yang terjadi memar atau hematoma. Kemudian yang ketiga, kita melakukan pembebatan, beban bagian tubuh yang mengalami memar dengan perban yang elastis. Kemudian pada saat kita mengikat perban jangan terlalu kencang, karena mengikat terlalu kencang dapat menyebabkan pasien terasa sakit. Kemudian yang keenam, berikan analgesik kepada pasien agar rasa nyerinya tidak terlalu berlebihan. Dan yang ketujuh, setelah mengkompres dengan air dingin, kompreslah dengan air hangat. Air hangat atau air yang memiliki suhu yang panas akan membuat sirkulasi darah menjadi baik serta mencegah terjadinya pembukaan darah di daerah yang memar. Langkah-langkah yang dilakukan hampir sama. Yang pertama yaitu lakukan pengkajian. Yang kedua, anjurkan pasien untuk tenang agar pernapasan tidak abnormal. Yang ketiga yaitu pemeriksaan GCS atau Glasgow Coma Scale. Tindakan yang dilakukan yaitu jaga pasien agar tidak tertidur. Yang kedua, pantau TTV pasien. Yang ketiga, terapi pemberian insulin kepada pasien. Dan yang keempat yaitu pemberian obat-obatan untuk diabetes. Keseimbangan dan gula darah pada diabetes dalam beberapa kondisi sulit dikendali melalui penerapan pola makan yang sehat dan olahraga teratur. Sehingga di sini peran obat-obatan sangat penting untuk mengontrol gula darah pada pasien. Yang kelima yaitu lakukan pemeriksaan tes gula setiap hari. Yang keenam atau yang terakhir yaitu kita melakukan pemasangan kateter pada pasien. Karena pada sebagian penyakit diabetes itu pasien sering mengalami sering kencing. Dengan pemasangan kateter itu dapat membantu pasien untuk beristirahat secara lebih baik lagi. Langkah yang pertama yaitu kita melakukan pengkajian. Yang kedua, dari data yang kita ambil, nyeri pasien ini yaitu nyeri dengan skala 9. Artinya di sini pasien sudah menjerit-jerit kesakitan dan pasien biasanya ingin melakukan cara apapun agar nyerinya dapat terisolir atau berkurang. Tindakan yang pertama yaitu mengatur posisi klien di bed agar luka terlihat jelas. Yang kedua, bila luka tertutup, maka minta izin kepada pasien untuk membuka bagian luka yang tertutup. Kemudian apabila saat kita melakukan pembukaan terhadap luka itu terasa sulit, maka kita basahi dengan NaCl. Kemudian membersihkan luka dengan cara mengirigasi, yaitu dengan cara mengaliri cairan NaCl 0,9%. Selanjutnya yaitu melakukan debridement bila terdapat jaringan nekroid dengan cara menggunting bagian yang mengalami nekroid. Kemudian bila ada bulan pecah, maka kita tutup dengan jarum yang steril. Kemudian ditekan pelan-pelan. Kemudian mengeringkan luka dengan menggunakan kasa. Dengan cara kita pencet pelan-pelan lukanya agar pasien tidak terasa sakit. Kemudian memberikan obat topikal sesuai dengan luka yang terjadi. Dan yang terakhir yaitu menutup luka dengan sensasi